Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada agenda siang hari ini, dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Waris Perdata dengan dosen pengampu Ibu Sulastri, SHMH, kami akan melakukan diskusi dan analisa terhadap kasus-kasus yang sudah disediakan. Dia boleh tolong share screen nggak? Boleh. Oke. Oke, para mahasiswa yang akan ikut serta dalam agenda hari ini adalah saya sendiri, Anissa Bestari, dengan NIM akhir 371, kemudian ada Hafifah Laila Burhan dengan NIM akhir 368, dan Francisca Dialova dengan NIM akhir 386. Next slide. Oke, kasus hari ini yang akan kita bedah adalah kasus nomor 5, yaitu di mana A meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak kandung bernama B, C, dan D. Kemudian ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada siapa yang menjadi ahli waris dari A? Kemudian pertanyaan kedua, berapa besarnya legitimporti dari B, C, dan D? Kemudian juga sebutkan dasar hukumnya. Guys, ini tuh kalau dilihat-lihat kasusnya sebenarnya kelihatan simpel banget nggak sih? Iya, itu ditanya ahli waris sama legitimporti doang, ya kan? Iya bener, tapi kukira kan gampang ya, tapi ternyata pas masuk ke Legitime Porti juga agak mikir sih. Makanya kita bahas pelan-pelan aja yuk biar kebayang nanti isi kasusnya gimana. Oke, Boleh sih. gue baca dulu bentar ya. Jadi kalau ngomongin ahli waris di hukum perdata tuh kan kuncinya cuma satu ya, hubungan darah. Iya, jadi bukan soal siapa yang paling dekat atau paling disayang gitu. Nah, Iya, tapi lebih ke siapa yang secara hukum punya hubungan keluarga. mm. Dan di KUH Perdata itu juga ada pembagian golongan ahli waris kan. Terus, Iya, terus yang paling utama juga itu golongan pertama. Golongan pertama itu anak-anak sama keturunannya gitu, Pip. Nah, makanya kalau masih ada anak kandung itu, golongan lain kayak orang tua atau saudara yang bisa ketutup. Jadi sistemnya tuh kayak jelas gitu ya, ada prioritasnya gitu. Iya, jadi bukan siapa cepat dia dapat. Hmm. Nah, kalau dari yang kita tadi udah baca, sebenarnya dari situ tuh udah jawabannya tuh udah kelihatan ya. Soalnya kita tadi udah bahas kalau yang dilihat pertama itu ada hubungan darah dan posisi anak itu tuh paling utama ada urutan ahli waris. Oh, berarti ahli waris dari A itu kan B, C, sama D. Karena mereka anak kandung langsung dari A. Jadi otomatis masuk golongan pertama yang paling diprioritaskan dalam hukum waris perdata. Ya, nggak? Iya, terus itu tuh penting, Beb. Soalnya kalau masih ada ahli waris golongan pertama, anak-anak ini tuh, kayak anak-anak ini tuh, maka golongan lain seperti orang tua, saudara, atau keluarga lain tuh jadi nggak kebagian. Nah, makanya mereka itu benar-benar punya posisi yang paling kuat gitu. Nah, iya, terus untuk pembagiannya itu mereka tuh dapat bagian yang sama rata. Karena dalam kondisi normal, kalau nggak ada hal khusus, pembagian warisan ke anak itu tuh bisa dibagi sama besar. Iya sih, karena dalam hukum waris perdata juga kan prinsipnya anak-anak itu dianggap setara. Jadi nggak ada yang diistimewakan. Jadi semua itu punya hak yang sama sebagai ahli waris. Iya, kecuali ada kondisi khusus. Misalnya kayak ada anak angkat, anak keluarga kawin dengan status tertentu. Atau ada yang menolak warisannya, itu bisa beda lagi pembagiannya. Tuh. Tapi di soal ini kan nggak ada penjelasan tambahan kayak gitu. Jadi kita anggap semuanya dalam kondisi normal nggak sih? Oh iya sih. Makanya pembagiannya tuh jadi simple B, C, sama D masing-masing punya hak yang sama besar atas peninggalan si A ini. Jadi ini tuh bisa dibilang kalau di tahap ini kita tuh belum masuk ke legitim party, tapi masih pembagian dasarnya dulu gitu ya, yang sifatnya tuh benar-benar umum gitu. Iya, Iya, benar banget. Kita next slide ya. oke. Oke. Nih kita ngomongin pasal ya. Jadi kalau mau dibawa ke pasal biar makin kuat, kita nggak cuma pakai logika aja ya, tapi emang ada dasar hukumnya di KUH Perdata kayak gini nih. Nah, iya benar banget. Yang pertama itu ada pasal
832 KUH Perdata yang bilang kalau yang berhak jadi ahli waris itu keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, sama juga suami atau istri yang hidup terlama. Jadi dari situ tuh kelihatan gitu kalau misalnya anak kandung itu jelas masuk ke kategori keluarga sedarah. Makanya mereka otomatis punya hak untuk mewaris gitu. Iya nggak sih? Iya sih. Terus juga itu Iya tuh benar ada banget. di pasal 852 yang lebih spesifik lagi, yang negesin kalau anak itu mewarisin dari orang tuanya gitu. Nah, dan di pasal ini juga tersirat kalau posisi anak itu utama. Jadi mereka tuh bakal didahuluin lebih dulu dibanding ahli waris lain. Nah, selain itu juga ada pasal 852A sama 852B yang mengatur soal pembagian waris antar anak. Nah iya tuh, di situ dijelasin juga kalau pembagian dilakukan secara sama rata. Jadi nggak ada yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Makanya di kasus ini, karena B, C, dan D itu posisinya sama-sama anak kandung, pembagiannya itu juga otomatis setara. Oke, berarti jelas ya ini bukan cuma teori atau asumsi gitu doang. Iya, tapi emang benar-benar ada dasar hukumnya yang ngatur secara langsung. Hmm. Makanya jawaban yang kita buat itu kuat dan bukan asal tebak itu kan? Ya, Iya, benar banget, Ca. benar-benar. Nah, kita ke slide 5 ya sekarang. Oke. Nah, ini ya, sekarang masuk ke bagian yang menurut kita paling menarik. Pokoknya di bagian ini tuh menurut aku paling agak mikir sih, soalnya sedikit ribet. Ya bener banget, soalnya itu tentang legitim property. Jadi sebenarnya lebih jelasnya apa sih legitimate property itu? Simpelnya sih yang menurut gua yang udah gua baca itu bagian minimum yang wajib diberikan ke ahli waris tertentu gitu. Dan nggak boleh dihapus atau dikurangin gitu ya, bahkan lewat wasiat sekalipun. Oh, jadi walaupun si A itu punya kebebasan, Kebebasan itu tetap dibatasi sama hukum gitu. oh gitu. Ya. Oke. Kalau dilihat-lihat dari sini, legitimate property itu juga ada sifatnya gitu ya, yang dimana sifatnya tuh memaksa ya. Iya, istilah hukum itu duin genreh, yang dimana harus dipatuhi dan nggak bisa disepakati untuk dihilangkan. Oh, kalau misalnya dia dilanggar gimana? Jadi ahli warisnya itu bisa menggugat kayak gitu. Oh, Ya, terus perlindungannya tuh kuat banget deh. oh iya. Oh iya sih, bener juga. Ini nunjukin kalau hukum tuh serius melindungi anak sebagai ahli waris, yang kayak ada di slide ini nggak sih? Tuh, Betul. nah sekarang kita lihat besarannya nih. Oke. Berarti ini tuh tergantung jumlah anak ya. Oh iya, semakin banyak anak, semakin besar juga bagian yang dilindungi ya sih. Berarti kalau ada 3 anak atau lebih, Kalau ada 3 anak atau lebih lagi memporti itu hasilnya 3/4 dari seluruh harta. Berarti cuma 1/4 yang bebas ya per orang. berarti itu juga itu aja yang boleh diwasiatin ke orang lain ya. Iya, benar Eh, banget. nih, sekarang kita hitung aja ya biar lebih jelas. Oke. Pertama, coba deh kita lihat pembagian normalnya dulu. 3 anak berarti masing-masing dapat 1/3. Terus kita hitung legitimate worthy-nya itu Eh, Berarti 3/4 dikali 1/3. Ya, terus per orang sama aja 1/4. jadi itu bagian minimum tiap anak. Iya, oh iya benar. Ya nggak boleh dikurangin sama sekali tiap anaknya. Jadi kalau dirangkum itu semuanya, B, C sama D itu 1/4. Jadi totalnya 3/4 dari seluruh harta, ya nggak? iya Iya, dan benar ini banget. adalah Dan bagian ini mutlak ya. adalah bagian mutlak ya. Iya. Oke, Tuh. kita next ya. Oke. Eh. Nah, yang menarik tuh di sini nih. Apaan tuh? Hukum tuh kayak membatasi gitu loh kebebasan si A. Iya ya, jadi walaupun dia punya hak atas hartanya, dia tuh nggak bisa seenaknya gitu nggak sih ngasih ke orang lain. Benar, apalagi kalau sampai
itu tuh merugikan anak-anak kayak gitu, Bi. Kalau misalnya dia bikin wasiat yang berlebihan, bisa dimintai pengurangan atau incourting. Ya, jadi nanti disesuaikan gitu biar hak anaknya tuh tetap terpenuhi. Menurut gue ini bentuk perlindungan hukum yang adil banget gak sih? Iya sih benar, karena tetap ada Benar. keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan juga. Oke. Nah, biar lengkap nih, ada dasar hukumnya juga. Nah, yang pertama itu ada pasal 913 KUH Perdata yang menentukan bahwa definisi legitim property itu sebagai bagian harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Ya, kemudian untuk dasar hukum yang kedua itu ada pasal 914 ayat 3 KUH Perdata yang dimana mengatur bahwa jika ada 3 anak atau lebih, maka legitim propertinya adalah 3/4 dari bagian seharusnya atau AB instanto mereka gitu. Jadi kalau dilanggar itu udah ada mekanisme penyelesaiannya ya? Tuh, dan itu Tuh. sesuai. Eh, Nah, di sini ada beberapa referensi yang kita ambil untuk mengerjakan kasus ini. Betul. Nah, jadi kalau disimpulin itu dari kasus ini, Ahli warisnya B, C, sama D itu eh masing-masing punya hak 1/4, ya, yang betul. kan? yang nggak boleh diganggu ya. Ya. Konsepnya sih kelihatan sederhana ya. Iya, tapi ternyata penting banget kalau udah masuk ke praktiknya, Pep. Ya Oh sih. iya, benar juga sih. Sebenarnya segitu Kayaknya, aja nggak sih dari kita. iya, kayak cukup deh segini dari kita. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Waalaikumsalam sebelum itu warahmatullahi kita wabarakatuh. screenshot dulu nggak sih, guys? Oh Boleh, iya, boleh. buat bukti. Tolong Oke, dong, deh. oke. Ya. 3, 2, 1.